ayat 56 yang Anda sebutkan itu tidak bisa direferensikan kepada Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu. Nabi Muhammad yang di karakter, yang figur Nabi Muhammad dalam kitab fikih sungguh keliru kalau umat Islam menganggap Nabi yang ada dalam kitab fikih adalah sesosok Nabi yang menerima wahyu atau yang mengeluarkan Al-Quran ini. Karena dari bacaan yang saya dapat, konsep Nabi bukanlah sesosok seperti yang kita dapat dalam kitab fikih dan kitab hadis. Makanya ayat Rasulullah wa khataman Nabi itu bukan Nabi penutup Nabi, artinya dan juga Rasul itu akan terus ada sepanjang masa. Nah, jadi itu landasan pemikiran yang membuat banyak hal yang dirumuskan oleh para penulis Ahlus Sunnah atau penulis Asbabun Nuzul dan pengumpul kitab hadis sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Terima kasih banyak Pak. Bukan, nanti bisa kita kupaskan lebih lanjut terhadap poin yang Anda. Pak Cakra, terima kasih. Berarti Pak Cakra udah sepakat ya, bahkan Al-Quran pun nggak bisa jadi, nggak layak untuk jadi kitab suci. Tergantung jangan dibuat ininya dulu Pak. Maaf. Jangan dibuat konklusi dulu Pak. Kita di sini masih membahas. Jadi jangan masih membahas. Siap. Jangan dibuat dulu satu supaya teman-teman itu masih bisa membantah gitu kan, bahwa masih banyak orang yang tidak sepakat dengan itu gitu. Iya. Nah, teman-teman yang tidak sepakat ini yang justru harus kita undang, bagaimana untuk bisa mematahkan argumen-argumen yang dari tadi sudah dilancarkan oleh Pak Cakra dengan membabi buta. Teman-teman Islam, saya sangat berharap teman-teman itu bisa mematahkannya. Saya kira Pak Cakra dengan sendirinya saja dia bisa berpikir begitu, bagaimana dengan teman-teman yang sangat banyak ini? Nggak mungkin tidak mampu, karena teman-teman pastinya juga belajar tentang itu gitu, supaya tidak menjadi satu framing saja oleh satu pihak. Ayo teman-teman bantah Pak Cakra ini, supaya teman-teman yang di bawah yang tidak sepakat dengan Pak Cakra bisa paham dan mereka setuju bahwa Pak Cakra bernarasinya mungkin kurang tepat, atau mungkin pemikiran Pak Cakra mungkin kurang tepat. Ayo silakan teman-teman, minta naik ya gitu, silakan lanjut Pak. Ini Pak Ibnu mungkin lagi menunggu, ingin mengontribusi pemikiran argumen. Bagaimana Pak Ibnu? Terima kasih sekali ini sudah ikut nimbrung. Iya. Izin. Jadi ya baik. Saya nggak ngikuti dari awal, tapi sepertinya saya insya Allah paham lah dengan yang disampaikan Prof. Cakra. Saya ingin menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Furqan ayat 30 kalau nggak salah. Wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Hal yang nanti akan dikeluhkan oleh Rasulullah adalah ternyata bahwasanya umat Ahlus Sunnah, karena temanya Ahlus Sunnah di sini, Ahlus Sunnah akan meninggalkan Al-Quran atau menjadikan Al-Quran itu terhalang. Artinya betul bilang Cakra tadi, Al-Quran secara teks, secara ajaran bisa saja baik ya. Maksudnya sudut pandang orang lain ya. Kalau Islam kan sepakat bahwasanya semua isi Al-Quran itu hudan linnas. Tapi di tatanan praktek, khususnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sangat jauh panggang daripada api. Karena memang banyak sekali perbuatan-perbuatan, sikap, perilaku di kehidupan sehari-hari itu justru jauh dari ajaran yang dikehendaki oleh Al-Quranul Karim. Bahkan di Ahlus Sunnah ada konsep Al-Quranu
ahwaju ila sunnah minas sunnah ilal Quran. Secara teori Quran itu jadi sumber utama hudan dinas. Tapi kalau secara praktek kan tidak. Bahkan ada teori yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada Al-Quran, daripada sunnah kepada Al-Quranul Karim. Nah, ini yang menjadi kerancuan-kerancuan dan banyak sekali di kehidupan kita. Al-Quran bilang apa, yang dikerjakan apa. Tadi membahas tentang kebebasan berpendapat, tentang kebebasan beragama, tapi ternyata faktanya boro-boro kebebasan beragama, beda manhaj, beda madhab, beda golongan saja, itu kadang menimbulkan sentimen atau perpecahan. Jadi kalau umat Islam kembali kepada Al-Quran dan dengan pemahaman yang benar, tanpa ada intervensi dari manapun, sebagaimana yang sedang digalakkan dan sedang diupayakan oleh Islam reformis, oleh Islam-Islam yang berkemajuan, yang istilahnya betul-betul memahami isi kandungan Al-Quran, memahami konsep dalam berbangsa, bernegara, memahami hukum insaniyah, kemanusiaan, keadilan. Itu insya Allah pemahaman Sunni akan Islam dan akan Quran itu menjadi lebih baik insya Allah, dan besar kemungkinan tidak ada lagi yang namanya kekerasan di dalam beragama. Saya yakin seyakin-yakinnya, andai kata umat Islam memahami Quran dengan pemahaman yang benar, maka akan tercipta kedamaian dan kenyamanan bukan hanya untuk internal Islam sendiri, bahkan seluruh tatanan umat manusia. Namun ya sayang beribu sayang, kita jelas harus melihat fakta yang ada, jauh panggang daripada api. Namun juga tidak tepat kalau kita katakan dan kita generalkan umat Islam secara umum ya. Walaupun sekali lagi sebagaimana kata Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Umat beragama itu sepertinya agama manapun itu memang yang paham akan agamanya lebih sedikit daripada yang hanya ikut-ikutan, termasuk juga di Islam. Meskipun mayoritas Muslim misalnya, tapi saya tidak yakin yang betul-betul paham dengan ajaran Islam, betul-betul paham dengan ajaran Al-Quran itu mungkin tidak sampai separuhnya atau sepertiganya lah, kalau mungkin tidak sampai juga. Sehingga di sini saya rasa menjadi masalah bersama, karena ketika manusia yang melakukan masalah itu berarti masalah kemanusiaan, dan terkadang agama itu yang KTP ini sebenarnya apa ya, lebih dijadikan ini saja apa, simbol atau status saja, jarang yang sampai meresap di hati. Tapi saya yakinnya Pak Cakra, kalau umat Islam memahami Islam dengan benar, minimal seperti yang saya pahami, insya Allah kita akan selalu hidup damai bersama. Mungkin itu sebagai pengantar dulu. Menarik, terima kasih banyak Pak Ibnu, terima kasih banyak sekali atas pemikiran dan masukan dan harapan ya. Memang demikian. Kita lihat seharusnya memang satu hal yang cukup ini ya, saya lihat yang membuat Islam ini terpuruk dan tertinggal, persoalan menggunakan militer atau syariat Islam, sehingga Islam ini menakutkan dan menjadi satu hal yang mengerikan, angker. Orang kritik aja, jangankan persoalan, banyaklah hal-hal yang dimensi itu kan perlakuan Ahok kemarin beberapa tahun yang lalu itu sangat disesalkan. Kemudian adanya syariat Islam itu suatu hal yang sangat bertentangan dengan konsep ayat 256, persoalan tidak ada paksaan dalam beragama. Ternyata
yang dibentuk oleh umumnya orang Islam terbalik, Ya. malah dijadikan dijadikan ayat itu hal yang sebagai ayat yang menjerat, seperti ini, bait and switch, ya kan? Itu banyak sekali orang-orang yang masuk Islam, saya lihat ketika mereka masuk Islam, mereka menyangka bisa keluar, bisa bebas masuk Islam, keluar lagi, masuk Islam, keluar lagi. Ternyata setelah mereka mempelajari lebih dalam, mereka tidak bisa keluar. Ini jadi kesal kan, kok bisa demikian. Nah, ketika dipertunjukkan kepada orang yang masuk Islam, itu karena tidak ada paksaan, silakan masuk. Tetapi kalimatnya itu tidak ini. Setelah orang Islam ada di dalam Islam, termasuk orang Islam yang lahir dalam Islam, kalau mereka memutuskan untuk keluar dari Islam, kok bisa tidak bisa keluar. Nah, alasannya karena terkait dengan alasan-alasan lain, asbab nuzul dan banyak hal, sehingga janji Islam itu tidak ada paksaan ternyata tidak bisa diwujudkan. Oleh karenanya ini perlu kita himbau pada rekan-rekan kita yang memfavoritkan kekerasan dalam beragama, memfavoritkan pendekatan percaya buta dalam beragama, memfavoritkan perlakuan-perlakuan syariat Islam yang tidak manusiawi. Ini bisa dipikirkan kembali, diresapi kembali apa benar Islam demikian, ya kan? Sehingga anak-anak mereka ini tidak terus terjerat, generasi muda kita ini, dalam kondisi agama yang anarkis, yang berbahaya bukan hanya bagi masyarakat Islam itu sendiri, tapi berbahaya bagi dunia. Nah, terima kasih Pak Ibnu, menarik sekali. Mungkin yang lain di bawah ada yang lain, Pak Nabiram? Ya, ada sedikit. Ada Pak Taki di atas. All take higher di atas. Silakan Pak, Saya baru masuk ya. Assalamualaikum Oke. Bang Cakra, Bang Pendi khususnya Aceh, nyo salam dari Long Aceh kan. Ya, Long di Aceh. Salam, ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Taki. Waalaikumsalam. Takut. Long dari Aceh Timur. Jadi kebetulan lewat Fiti Bang Cakra saya tabo kan. Ya. Bisa dalam bahasa Insya, Pak. Oh, bahasa Indonesia Ini boleh. Ya, terima kasih. Kebetulan barusan kan lewat Fiti Bang Cakra 1, berarti yang menyatakan kapan Quran ini tidak lagi jadi petunjuk. Kan begitu, ada fitinya begitu kan? Nah, Ya. jadi langsung saya tanggapi aja ya. Jadi sebelumnya saya doakan dulu buat Abang Pendi dan Bang Cakra, semoga Allah memberi jalan petunjuk yang benar kembali kepada Bang Cakra dan Bang Pendi. Amin ya rabbal alamin. Nah, Amin. jadi kan kayak gini, petunjuk Al-Quran itu kapan tidak bisa lagi jadi petunjuk bagi manusia, yaitu ketika manusia tersebut sudah sesat. Jadi kalau sudah sesat, sudah keluar dari Islam, memang Al-Quran itu tidak lagi bisa jadi petunjuk bagi orang tersebut. Nah, karena sebagai kayak manapun kita bilang, kita jelaskan, tidak lagi bisa jadi petunjuk, dikarenakan orang tersebut sudah sesat dan sudah tutup mata hatinya. Begitu Bang Cakra. Nah, jadi sedikit lagi saya tanggapi masalah syariat Islam ya. Sebenarnya syariat Islam memang tidak ada seperti yang Bang Cakra bilang itu kekerasan dalam agama, tidak ada. Karena dalam Islam ini memang ikhlas menerima secara pribadi, bukan dengan cara paksaan. Dari ajaran Nabi Muhammad pun dahulu tidak mengajarkan dengan cara kekerasan terhadap manusia. Nah, jadi seperti yang Bang Cakra bilang itu tidak ada bukti dan tidak ada alasan bahwa Islam ini sebagai agama yang teror, yang menakutkan. Tidak ada itu. Nah, itu dia Bang Cakra. Jadi Bang Cakra gini, pelajari dulu Islam yang sebenarnya bagaimana. Karena Islam sebenarnya memang nggak ada itu, nggak ada yang kekerasan, nggak ada. Menyangkut dengan orang-orang yang kafir itu, bukan orang Islam yang mengatakan orang lain kafir itu, bukan, tapi Tuhan yang Maha Esa sendiri yang menyatakan
manusia itu kafir. Kenapa? Karena kufur kepadanya. Jadi dikategorikan orang kafir. Karena orang Islam itu sendiri kalau melanggar perintah Allah itu, tidak menjalankan perintah Allah itu, mereka juga termasuk orang yang kafir bagi Allah. Cuman sesama manusia saja tidak boleh mengkafirkan orang lain di dalam Islam. Begitu. Karena ada yang lebih berhak memvonis orang kafir. Jadi sesama manusia tidak berhak. Yang berhak hanyalah Allah yang memvonis manusia kafir itu bila dia sudah kufur kepada Allah. Itu sedikit dari saya, Bang Cakra. Silakan ditanggapi atau dicerna. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Baik. ditanggapin sedikit nggak? Kan tadi Janganlah Bang BAB. Bang BAB jangan. Ini ranah mereka Bang BAB. Dari awal kan tadi saya sudah bilang aturannya adalah bahwa ini adalah ranahnya Pak Cakra dengan teman-teman yang sepemahaman Islam. Nah, kita di sini bisa bertanya, tidak ada masalah kan, karena kita tidak punya hak untuk menjelaskan gitu ya. Biarkan teman-teman yang punya mau hak bertanya untuk Bang itu. Nabirong terkait Mau statementnya Pak Tak itu, boleh nggak? Pak Takia, kalau masih di dalam ranahnya ini apa namanya poin diskusi nggak apa-apa. Tadi kan Pak Tak Khairuddin ini tadi kan mengatakan gini Pak Cakra, untuk poin yang harus Pak Cakra jawab adalah ya memang Quran itu tidak bisa menjadi petunjuk hanya untuk orang-orang yang keluar dari agama tersebut. Ya, itu adalah klaimnya. Ya. Nah, itu tadi yang poin yang bisa kita dapat dari sesuai dengan tema yang kita hari ini. Nah, mungkin Bang Bukan bisa mau bertanya. Oke, saya silakan Bang. Jangan silakan. Iya, kan tadi menurut Bang Tak itu tadi kita harus taat sama perintah Allah gitu. Nggak ada ajaran untuk mengkill orang lain gitu atau menzolimi orang lain. Tapi ada ayat yang bahwa Allah memerintahkan kawan-kawan Islam itu untuk membun walaupun kawan-kawan tidak menyukainya. Sebagai contoh ayatnya kan abang tadi nggak pernah bawa-bawa ayat Al-Quran. Saya bawain ayat Al-Quran terus nih. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bagaimana dengan ayat itu bahwa saudara-saudara muslim itu diwajibkan untuk membunuh orang lain walaupun itu kawan-kawan tidak menyukainya, karena Allah mengetahui apa yang kawan-kawan nggak tahu. Ini nggak dari perspektif mazhab, nggak dari perspektif apa namanya akidah. Yang saya tanya dalam kitab sucinya, kitab suci mana gitu yang Tuhan memerintahkan untuk saling membunuh. Itu Bang. Ya, Ya sedikit bang, ini apa namanya Bang, bukan apa ini, bukan agama apa ini namanya, sedikit saya tanggapi. Jadi gini Bang, kita kan pelajari Al-Quran itu Bang, jangan mengutip dari satu ayat ke satu ayat, jangan. Dia setiap ayat itu ada permulaannya, ada akhirnya. Kita membaca Al-Quran itu jangan satu-satu ayat. Jadi harus ada misalnya kita baca ayat dari cerita yang pertama dulu dia. Apa sebabnya sehingga timbul ayat seperti itu. Itu dia, jangan ambil satu-satu ayat. Begitu. Ya. Jadi kalau kita paham dalam Al-Qur'an itu tidak ada perintah membunuh, karena dalam Al-Qur'an Allah mengajarkan kepada manusia tidak boleh membunuh satu manusia pun di muka bumi kalau tidak bersalah. Ya, seandainya kita membunuh satu orang manusia, kita sama saja sudah membunuh seluruh manusia yang ada di bumi. Karena pada permulaan manusia adalah dari satu, dari yang tunggal, manusia yang satu, kemudian diciptakan lagi yang kedua, yaitu Siti Hawa. Ya, jadi sehingga dari itu Allah melarang yang namanya pembunuhan. Itu dia Bang. Oke, baik Pak Tak ingin saya tanggapi persoalan yang ini yang cukup krusial, perlu kita jelaskan dan tunjukkan kejelasan. Yang pertama,
agama yang ideal yang Anda gambarkan itu satu agama yang diinginkan, yang diimpikan oleh masyarakat. Saya kira itu bagus, ya kan? Seperti yang diungkapkan oleh Pak Ibnu tadi. Persoalannya sekarang yang ada di lapangan. Persoalannya sekarang yang diterangkan dalam kitab fikih, kitab Asbabun Nuzul, kitab-kitab Sahih Al-Bukhari, materi-materi ini mengacu umat kepada kekerasan dalam beragama, mengacu para tokoh-tokoh agama, kaum ulama, membuat syariat Islam yang mengacu umat kekerasan dalam beragama, mencambuk victim atau korban di atas panggung hingga berdarah, hingga pingsan. Malah kalau di Aceh, ini Pak Tak ada di Aceh, data tentang kekerasan dalam beragama itu sudah ada di mata kita semua, dan banyak, saya sebutkan hanya beberapa contoh saja. Kemarin Pondok Muhammadiyah di Samalanga dibakar. Masjid Muhammadiyah dilarang dibuat. Kenapa pondok pesantren Muhammadiyah ini dibakar? Kan hanya sedikit perbedaan pendapat, hanya antara Ahlus Sunnah dengan Muhammadiyah kan hanya sedikit saja perbedaan pendapat. Kok pondok pengajian mereka dibakar? Ya kan? Jadi kasus yang ada di lapangan ini sudah ini bisa dipelajari oleh semua kita yang di bawah ini. Silakan cari, silakan baca tentang laporan itu. Kemudian pembunuhan Tengku Ayub Syakubat di Biren tahun 2012 dengan beberapa anggota masyarakat dibunuh hanya gara-gara berbeda pendapat, hanya gara-gara dia memiliki satu pendapat bagaimana dia menempuh spiritualitasnya, kok dibakar karena dianggap sesat menurut ajaran yang sudah terbentuk dalam masyarakat. Nah, kemudian lagi pembakaran gereja beberapa tahun yang lalu di Singkil. Itu mungkin ada alasan lain, tetapi ada ujungnya itu menunjukkan tradisi Islam yang ada di lapangan, terutama di Aceh, yang mereka yang sudah ortodok, yang cukup taat kepada agama, ternyata tidak membawa mereka kepada kemanusiaan, ternyata tidak membawa mereka kepada orang baik-baik, ternyata tidak membawa mereka kepada orang yang aman kita berkawan. Nah, jadi ini yang terjadi di lapangan. Jadi sungguh keliru kita mengatakan bahwasanya kejadian pelakuan syariat Islam di Aceh tidak ada kekerasan. Itu sungguh keliru karena data itu sudah bisa ini ada di depan kita, pelakuan yang tidak manusiawi atas nama agama. Nah, kita perlu tanyakan sekarang pemahaman yang dibentuk oleh kaum ulama yang menjagokan syariat Islam sebagai Islam yang cukup ideal, sedangkan perlakuan dan elemen dan aturan-aturan di dalamnya mengacu umat kepada kekerasan dalam beragama. Nah, ini persoalannya. Makanya saya mengangkat tadi beberapa ayat bahwasanya pendekatan percaya buta kepada unsur-unsur yang tidak berfakta ini menciptakan ulama-ulama untuk membuat hukum atas nama Tuhan yang tidak bisa dimengerti oleh kaum. Nah kan, kemarin ini dalam bulan puasa bisa Anda lihat videonya atau di YouTube. Ya, Itu sedikit. orang Oke, Bang Jakar. Oke, Bang Jakar. sebentar, Sedikit. satu lagi. Oke. Sebentar, sedikit lagi. Persoalan tidak ada paksaan dalam beragama. Kemarin bulan puasa itu ada yang punya warung, alat masaknya itu disita. Gara-gara dia buka warung, jual nasi di bulan puasa siang hari, peralatan masaknya disita. Nah, ini kan sudah menjurus kepada pemaksaan agama kepada keyakinan yang berbeda. Nah, jangankan korban ini datangnya dari keyakinan yang berbeda, orang Islam itu sendiri korban daripada perlakuan syariat Islam. Artinya, misalkan begini, kalau yang saya tuangkan selama ini adalah memang diterima oleh masyarakat
ya kan, hal-hal yang sungguh mencerahkan, dianggap ini sesuatu yang penting. Nah, coba Anda buat satu evaluasi atau statistik, ya kan, satu kajian, tunjukkan argumen-argumen dan tayangkan argumen saya ini kepada masyarakat. Tanyakan sama mereka apakah argumen ini bisa diterima atau bisa diperlihatkan kepada orang-orang pesantren, atau bisa aman orang yang bilang demikian ini hidup di tengah-tengah masyarakat mereka. Nah, ini kejadian yang ada di lapangan. Jadi sungguh keliru kita mengatakan bahwasanya Islam di Aceh itu sudah membuat orang Islam itu rahmatan lil alamin, atau sudah membuat Islam itu aman bagi orang Islam. Ternyata dalam lapangan ini nggak ada, nggak aman. Sehingga mereka anak-anak Aceh yang punya pemikiran kritis, mereka kan sembunyi-sembunyi keluar dari agama atau pindah ke daerah lain karena tidak aman tinggal di tengah-tengah masyarakat mereka sendiri. Nah, ini satu hal yang perlu Anda sadari, Pak Tak. Untuk saya mengajak Anda ini untuk bisa jujur tentang data yang sudah ada di lapangan, efek daripada perlakuan kekerasan beragama yang tidak manusiawi, yang anarkis. Nah, efeknya itu sudah bukan rahasia umum lagi. Efek itu sudah ada di depan mata kita semua, tidak hanya di Aceh ini ya, tidak hanya di Indonesia, di tempat-tempat lain juga demikian. Nah, di daerah-daerah negara-negara lain yang membuat syariat Islam ini sebagai landasan public policy atau peraturan daerah, ujungnya membuat masyarakat Islam bodoh dan dungu dalam berpikir dan tidak berani menerima kritik-kritik yang tajam, tidak berani mengungkapkan isi hati mereka di publik hanya karena mereka tahu adanya hukum pembunuhan terhadap mereka, yaitu hukum murtad yang kita dapat dalam kitab hadis. Nah, makanya saya kaitkan kajian ini dengan materi-materi hadis, materi-materi yang ada kita dapat dalam kitab fikih, materi-materi yang direferensikan kepada asbabun nuzul dan lainnya. Nah, sehingga pemikiran demikian membuat ayat-ayat yang dipahamkan dalam Al-Quran itu tidak relevan dan malah menjerumuskan masyarakat Islam itu sendiri. Nah, silakan, ada yang ingin Anda tambah tadi? Silakan. Oke, siap. Jadi ini terlalu panjang ini penjelasan dari Bang Cakra. Jadi kan sedikit yang saya dengar itu kadang-kadang agak jadi lupa gitu ya. Jadi begini Bang Cakra, ya kan? Jadi kan sebagaimana kita tahu syariat itu kan aturan ataupun undang-undang dalam Islam, ya kan? Sebagaimana Bang Cakra bilang tadi masalah orang Muhammadiyah itu sama yang dimana kejadian itu, saya nggak tahu entah ada kejadian itu entah nggak ada kan. Jadi begini Bang, misalnya kan, Abang kan punya keluarga, punya rumah. Kan dalam rumah Abang sendiri kan punya aturan sendiri ya Bang. Datang keluarga lain campur baur undang-undang ke rumahnya, aturan rumahnya dicampur aduk dalam keluarga Abang. Abang terima enggak kan? Nah, disinilah persoalannya. Kalau disinilah persoalannya. Nampaknya Anda tidak mengerti perbedaan undang-undang dengan keyakinan pribadi. Ini begini Bang. Bukan, ini kan belum menyangkut keyakinan dulu. Kita kan bicara tadi syariat, ya kan? Abang kan jelaskan syariat tadi. Syariat itu kan undang-undang atau aturan, ya kan? Syariat itu adalah undang-undang. Undang-undang kan sama dengan aturan dia. Apapun namanya, itu kan yang Anda sebut aturan atau peraturan, itu kan istilah saja. Baik aturan atau peraturan atau undang-undang, esensinya itu sama. Yang jadi masalah sekarang ketika aturan atau peraturan atau undang-undang diperuntukkan kepada masyarakat banyak. Ini sudah melangkahi dan melanggar hak orang lain yang punya keyakinan yang berbeda. Makanya kasus penyitaan alat masak yang buka warung bulan puasa kemarin itu dulu, jangan ke situ dulu. Ini perkara yang satu-satu dulu. Kan Abang banyak tadi menjelaskan. Satu-satu dulu jelaskan biar nggak keliru Abang. Biar pendengar di bawah paham satu-satu jalur. Nah, coba Abang jelaskan dulu pertanyaan saya tadi. Bagaimana kalau misalnya sebuah keluarga yang lain
datang ke rumah abang ataupun ke keluarga abang mencampur adukan aturan dari rumahnya ke dalam aturan rumah abang. Apakah abang terima? Silakan Anda jelaskan poin orientasi pertanyaan itu, Iya, pertanyaan. itulah yang abang Cakra tadi jelaskan ini. Mau saya tanggapi satu persatu. Coba abang jawab dulu. Saya tidak tahu poros orientasi pertanyaan Anda itu kemana. Silakan jelaskan. Kan tadi abang ceritakan masalah orang Muhammadiyah itu yang jadi bentrok sama orang Ahlussunnah tadi. Kan ada abang sebut tadi waktu abang menjelaskan itu. Ya kan? Itulah, itu kan menyangkut berbeda pemahaman, menyangkut beda-beda aturan. Makanya saya tanyakan kepada abang, kalau misalnya tetangga ataupun rumah tetangga yang lain ataupun keluarga lain masuk ke dalam keluarga abang, dia membawa aturan dari keluarga tersebut, mencampur adukkan di dalam keluarga aturan abang, bisakah abang terima? Itu yang saya tanyakan. Oke, tolong Anda jelaskan orientasi pertanyaan Anda itu kemana? Itulah menyangkut yang abang jelaskan tadi. Saya permudah ya. Saya permudah. Gini Pak Cakra, maksudnya. Ada sekelompok orang yang datang ke suatu tempat untuk membuat aturan yang baru atau aturan yang mereka bawa. Gitu kan. Makanya itulah penyebabnya, makanya orang-orang yang berada di sekitar yang sudah memahami atau mereka punya aturan sebelumnya, itu tidak mau menerimanya. Artinya ketika orang lain datang ke rumah kita membuat aturan baru atau mencampur adukkan aturan yang mereka bawa, itu tidak diterima oleh orang lokal. Nah, menjadi pertanyaannya di sini, apakah orang yang baru itu membuat aturan yang barukah atau memang mereka hanya untuk mereka saja? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab juga sebenarnya kan. Nah, untuk membantah itu. Jadi itu pertanyaannya Pak, apakah ya orang-orang yang baru ini pun membawakan aturan yang baru di dalam lingkungan tersebut hingga mereka ya dipersekusi ataupun mereka tidak diterima. Itu Pak, silakan. Ya, baik. Karena begini, pertanyaan yang ditanyakan itu sungguh sangat populer. Kan sangat populer sehingga cara menjustifikasikan syariat Islam juga demikian, ditanyakan demikian hal yang sama. Nah, sehingga kenapa saya kembali mempertanyakan itu, saya ingin tahu apakah pertanyaan itu untuk menjustifikasikan bahwa Islam yang memang layak diterima adalah Islam yang harus berlandaskan percaya buta. Kalau berbeda dengan keyakinan yang berbeda atau dengan pendekatan yang berbeda, itu dianggap sesuatu yang tidak bisa diterima. Nah, persoalannya begini. Kalau tujuan pertanyaan yang ditanyakan itu adalah agar orang-orang yang kritis ini tidak bisa hidup dalam komunitas Islam, agar tradisi-tradisi yang sudah berjalan dalam syariat Islam atau dalam tradisi Islam ini tidak ada perubahan apa-apa. Kalau tujuan pertanyaan arah ke situ, sehingga umat ini tidak bisa memperbaiki diri karena memang sudah dari tradisi dan dari orang tua mereka melakukan demikian hingga bertahun-tahun. Untuk menjadikan perubahan, kalau terus poros orientasi pemahaman Al-Quran seperti apa yang telah digariskan oleh ulama misalkan, nah ini yang jadi masalah. Karena yang dimengerti mereka ternyata masih perlu banyak kajian, perlu digugat. Sikap mereka perlu digugat dan pemikiran mereka juga perlu digugat. Nah, kalau gugatan ini dianggap sesuatu yang baru, nah seperti misalkan pemikiran Muhammadiyah itu kan agak sedikit toleran, agak sedikit dianggap modern, agak sedikit dianggap mungkin ada nilai humanisme di dalamnya. Nah, kalau pemikiran Muhammadiyah dianggap sesuatu yang melanggar tradisi adat yang sudah ada, nah inilah yang perlu kita gugat. Kalau Islam ini yang sudah ada bermasalah kepada pemberdayaan akal pikiran kita, kalau adat yang sudah ada bermasalah kepada kreativitas sehingga kita bisa lebih memberdayakan akal seperti yang diterangkan ayat 36 surah Al-A'raf. Nah, maka sikap
yang ada dalam masyarakat yang sudah berabad-abad itu perlu digugat, termasuk pemikiran-pemikiran ulama, termasuk pemikiran-pemikiran masyarakat yang tidak mendidik. Nah, makanya saya bertanya beberapa kali, saya ingin tahu Porres orientasi itu apa sebagai justifikasi. Nah, tetapi kalau memang bukan untuk justifikasi, itu sah-sah saja, saya terima. Saya terima. Tetapi kalau untuk menjustifikasi bahwasanya sesuatu yang baru, sesuatu yang agak sedikit kritis, sesuatu yang mengacu kepada kemajuan, itu dianggap hal yang merusak tatanan tradisi agama yang sudah ortodok. Nah, ini yang jadi masalah karena yang sudah kita lihat tradisi agama yang ortodok ternyata tidak membawa umat kepada kemanusiaan dan juga tidak membawa umat kepada pencerahan dan kebenaran yang dicari. Nah, itu permasalahannya. Oke, Bang. Terima kasih Pak Tahud atas ini. Siap, saya tanggapi sedikit lagi ya. Jadi intinya begini Bang Cakra ya, yang namanya kita hidup di dunia ini kalau berbeda pemahamannya itu jangankan dalam antar agama itu, dalam keluarga pun ada kita berbeda-beda pemahaman, berbeda-beda pendapat, ya kan? Jadi kalau masalah Islam ini rahmatan lil alamin itu memang nomor satu, memang Islam ini yang diturunkan oleh Allah kepada manusia ya, rahmatan lil alamin. Cuma kita jangan menilai dari penganutnya, karena tidak semua penganut mengetahui ataupun menuntut ilmu yang sebenar-benarnya ilmu Islam. Karena kebanyakan orang Islam apalagi di Aceh dari lahir. Jadi tidak semua misalnya tuntun mengaji di daya sampai 12 tahun semua. Jadi dari situ wajar ya ada orang-orang misalnya salah dalam memahami begitu. Ya. Jadi Islam ini tidak serendah yang dikatakan, tidak rendah. Islam ini tinggi dia. Ya. Islam ini tinggi. Kalau misalnya orang menuntut ilmu agama ini, memahami Islam ini secara kafah, tidak ada kekerasan yang terjadi. Ya, karena dalam Islam memang dilarang sangat untuk melakukan kekerasan. Karena hanya Allah yang berhak menghukum setiap manusia yang kufur, setiap manusia yang melanggar aturan, setiap manusia yang melampaui batas. Hanya Allah yang berhak menghukum. Begitu dalam Islam. Baik, ya selayaknya memang demikian. Nah, itulah persoalannya. Selayaknya kan demikian, itu impian. Saya sependapat kalau demikian orientasinya. Yang perlu diketahui, kondisi di lapangan ini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa diingkari. Makanya saya mengajak Anda nanti untuk membuat satu survei di lapangan untuk bisa membandingkan kalau memang kejadian yang ada di lapangan tidak nyambung atau tidak sinkron dengan apa yang Anda katakan, maka kita harus bersama-sama mendidik, edukasi masyarakat bahwasanya perlakuan yang mereka lakukan atas nama Tuhan atau sikap-sikap halal darah dalam beragama itu perlu dibuang. Karena itu tidak sehat dan hanya merusak mereka sendiri dan hanya merusak cita dan marwah beragamaan kalau demikian. Maka pesan-pesan yang Anda atau pemikiran yang Anda ajukan itu perlu kita angkat ke permukaan. Semakin banyak seperti pemikiran yang Anda gambarkan tadi dalam masyarakat, saya kira semakin bagus. Nah, itu saya menginginkan demikian, semakin bagus. Sehingga tidak ada lagi, misalkan perlu syariat Islam, tidak perlu teror-teror orang, tidak perlu ada kewajiban pakai jilbab, tidak perlu ada kewajiban harus ke masjid, kan tidak perlu ada kewajiban harus itu memang kewajiban Bang Cakra, itu kewajiban yang dari perintah Tuhan itu memang kewajiban, tidak boleh tidak ada itu. Nah, itulah masalahnya. Itulah masalahnya. Jadi Anda tidak bisa di satu segi menginginkan agama Islam ini rahmatan lil alamin, tetapi di sisi lain Anda menerima perlakuan-perlakuan yang zalim dalam beragama. Jadi antara dua ini Anda tidak bisa memilih dua-duanya. Jadi
dalam pikiran kita ini hanya satu pilihan pada saat yang sama. You cannot serve two masters. Ini istilah, kalau di barat itu ada istilah you cannot serve two masters. Artinya, Anda tidak bisa memilih dua pilihan yang sama dalam pilihan ini bertentangan. Kalau Anda ingin kalau Anda mengimpikan Islam ini rahmatan lil alamin yang manusiawi, maka Anda tidak bisa memilih memaksa orang, menteror orang dalam beragama. Misalkan pengwajiban wajib jilbab, harus tutup warung di bulan puasa pada siang hari, ya kan? Kemudian lagi misalkan harus tutup bioskop karena dianggap ini melanggar syariah. Ya, kemudian lagi harus banyak hal yang lain yang dianggap melanggar syariat Islam. Misalkan orang cewek dan cowok tidak bisa minum satu meja di warung kopi karena ini dianggap mereka tidak nikah. Padahal itu mereka cuma minum kopi di warung. Ya kan? Kemudian pengwajiban orang harus ke sembahyang masjid jemaah pada hari Jumat. Hal-hal yang demikian ini adalah perlakuan-perlakuan yang zalim dalam beragama. Nah, kalau Anda ingin begini Bang, begini Bang Cakra, sedikit Bang Cakra. Jadi kan dia setiap agama ini kan punya aturan masing-masing begitu. Ya, sebagaimana dalam agama Kristen, dalam agama Hindu, dalam agama Islam, dalam agama Yahudi di Israel sana ada aturan masing-masing ya. Nah, disinilah persoalannya. Anda gagal memahami antara keyakinan yang Anda anut untuk pribadi. Kalau keyakinan Islam Anda anut untuk pribadi itu saya tidak permasalahkan dan tidak menjadi concern atau keluhan masyarakat umum. Yang menjadi keluhan masyarakat umum sekarang adalah ketika syariat Islam ini diberuntukkan kepada umum atas nama Tuhan dengan alasan ini aturan agama, aturan dari Tuhan. Makanya kita perlu gugat kalau aturan Tuhan, aturan Nabi mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama, maka aturan Tuhan itu sendiri perlu dipikirkan kembali, perlu dikritik, perlu digugat, walaupun diklaim dari Tuhan, walaupun diklaim dari Nabi. Begini Bang Cakra ya, aturan Tuhan itu nggak bisa kita ganggu gugat, karena Tuhan itu maha kuasa. Bisa, belum tentu. Kayak mana belum tentu? Tuhan belum tentu. Kayak mana belum tentu? Belum tentu. Makanya diskusi ini kita permasalahkan. Itulah Bang Cakra begini, sedikit begini Bang Cakra. Bang Cakra mungkin terlalu banyak masalah, makanya suka mempermasalahkan mungkin. Oke, baik. Saya ingin sebentar ya sebelum saya lanjutkan. Mungkin ada kawan lain yang mungkin ada kawan lain yang ingin bertanya. Kita kasih kesempatan. Pak Andika mungkin bisa kasih pengalaman pribadi untuk mengkontribusi kepada argumen yang kita angkat dengan judul ada dua aspek. Tadi saya argumenkan kapan Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk, pemahaman-pemahaman bagaimana yang menjuruskan umat kepada kekerasan dalam beragama sehingga agama yang dianut itu tidak relevan dan malah membawa kemerosotan dan keterbelakangan umat dalam berpikir. Kemudian di sisi lain saya mengargumenkan Al-Quran itu atau ayat-ayat, ada sejumlah ayat Al-Quran itu kalau kita dimengerti berlandaskan unsur-unsur alam itu bisa bermanfaat, bisa menjadi aspirasi. Nah, silakan Pak Andika kalau ingin menyampaikan argumennya, silakan dengan pengalaman pribadi dan apa yang Anda lihat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Cakra, Mendonya, dan rekan-rekan semua, Bang Pendi, Nabirol, dan Bang Takwa ini ya kalau nggak salah saya ya, dan Good ini juga semuanya tidak begitu nampak nama belakang, nama depan. Baik saudaraku, saya mengalami hal yang sangat menginspirasi keimanan saya karena saya tahu dari buahnya lah kamu mengenal. Saya yakin namanya Tuhan pasti mengajarkan sumber kebenaran. Nah, jika ada hal-hal yang mengatasnamakan Tuhan lalu mengeksekusi orang lain, ini menjadi tanda tanya dalam diri saya.
Di sini saya tidak mengerucut berbicara tentang keyakinan apa. Yang saya ingin katakan, contohnya begini. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Nah, di sini ada intervensi. Ada intervensi, katakanlah oknum ataupun pelaku yang tidak menerima saya terima Yesus. Nah, ini ada apa? Masalahnya apa? Saya dibully, saya dibilang bui, bui itu babi ya, saya dibilang AC, anjing dan sebagainya. Nah, ini ada masalah apa dengan sebuah keyakinan sehingga bukankah di dalam amanat undang-undang juga sudah diberi kebebasan setiap warga negara berhak menentukan pilihannya sesuai dengan keyakinannya. Jadi kalau ada intervensi dalam sebuah keyakinan, nah itu merujuknya ke siapa? Nah, sumbernya apa? Ini yang harus kita gali dan kita cari supaya kita mendapat informasi yang tepat ya bahwa kebenaran itu adalah jelas gitu loh. Nah, tidak abu-abu. Nah, dan satu lagi banyak sekali saya Abi Pendi juga mengalami itu, bukan cuma saya, dari rekan-rekan lain yang sudah terima Yesus juga mengalami hal yang sama. Nah, bagaimana orang yang terlahir dari Hindu, bagaimana orang yang terlahir dari Buddha, bagaimana orang terlahir dari Islam, bagaimana orang terlahir dari Kristen. Nah, saya lihat biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Lalu kenapa ketika dia besar menentukan pilihannya dan dia menemukan jalan kebenaran dalam hidupnya, mengapa menjadi seakan-akan ini seperti jadi masalah gitu loh? Masalahnya di mana? Nah, ini saya tidak mengatakan semua orang, tetapi yang berpikir demikian yang ingin saya katakan. Apa yang mendorong mereka berpikir begitu, dan sumbernya kitab apa yang mendorong mereka jadi seperti itu. Nah, demikian Bang Cakra, sekilas pandangan dari saya supaya kita membuka pengetahuan secara lebar dan benar dan tepat, dan apa yang saya imani dalam keyakinan saya mengimani Taurat ada kitabnya, saya mengimani Injil ada kitabnya. Bahkan ada yang datang ke room saya mengatakan yang saya imani ini kitabnya tidak asli. Saya minta yang asli, Bang Cakra, kan begitu logikanya. Yang asli pun tidak mereka tunjukkan. Jadi bagaimana kita mau menjelaskan ketika mereka berdiskusi dengan saya, kita berbicara Injil dan Taurat, sedangkan mereka tidak membuka kitab itu dan mereka tidak tahu tentang itu. Ya, ini kan menjadi tidak ketemu gitu solusinya yang saya sudah dapatkan. Nah, ini hanya pandangan saja. Makanya kembali kepada keyakinan saya katakan tadi. Sumbernya yang membuat mereka orang-orang benci yang seperti itu dasarnya apa? Itu yang saya ingin dapat informasi lebih banyak dari teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nika. Terima kasih. Ini Pak Fendi ada di bawah. Oh, ada di room. Masih di sempat ada pemikiran Pak Pendi ingin ini sebelum saya lanjutkan. Tapi sebelum itu silakan Pak Pendi. Sebelum enggak ada. Oke, saya ingin ini ya. Ya, sudah representatif. Baik, Pak Pendi, terima kasih. Saya ingin saya tanggapi itu sedikit ya, saya tanggapi itu sedikit. Itu begini mungkin ya, masalah halal darah itu. Jadi begini, memang dalam agama Islam tidak diajarkan untuk membenci orang lain, menzalimi orang lain ya. Itu yang perlu kita ketahui. Melakukan kekerasan, kezaliman itu tidak diajarkan, apalagi membenci sesama. Ya, itu tidak diajarkan. Itu mungkin saja kayak mana kita bilang ya, karena pemahamannya mungkin rendah gimana gitu. Bisa jadi oknum itu.
enggak mungkin lah satu kabupaten, enggak mungkin, enggak ada. Intinya begini, enggak ini intinya begini, Islam ini in- intinya intinya Islam intinya Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Rasul yang paling mulia di antara segala Rasul, ya, tidak mengajarkan kekerasan, kezaliman, kebencian, ya, nggak ada itu, nggak ada, mana ada hadis kayak gitu, Izin sebentar, sebentar, nggak ada sebentar itu. izin. Bagaimana dengan hadis Bukhari yang mengatakan siapa yang mengganti agamanya bunuhlah dia? Itu bagaimana Pak? Coba dijelaskan. Saya nggak ngerti, saya hanya bertanya ini. Ini hadis ya, riwayat Bukhari ya, Ya, 307, benar. Nasainya 4059. Ya, itu bagaimana itu maknanya Itu, Pak? itu Siapa bang yang mengganti bang agamanya bunuhlah dia. Itu bagaimana itu? Ya, Bang Andika, Bang Pendi, saya itu nggak bisa menanggapi karena saya tidak mempelajari ilmu hadis, ya. Saya tidak mempelajari ilmu hadis, nggak sampai ke situ, jadi nggak bisa. Iya, begini, Bang Pendi. Jadi, iya hadis gini, 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 Bang Pendi, gini, Bang Pendi. Jadi hadis itu dia ada yang daif, ada yang sahih, ya kan? Ya, ya, begini, Pak Tak, kalau boleh saya ajak Anda untuk yang pertama jujur. Ini penting. Jujur apa yang Anda tahu, jujur apa yang Anda tidak tahu. Kalau bisa ya, kalau bisa saya ajak Anda untuk ini. Bukan mengajak Anda untuk tukar agama dulu. Tetapi saya mengajak Anda untuk jujur apa yang sesungguhnya Anda tahu, apa yang sesungguhnya Anda tidak tahu. Ini penting. Sehingga kita lebih secara intelektual bisa menukar pikiran dan kritik, sehingga poin dan posisi kritik itu lebih punya esensi, punya substansi Iya, jujur, dalamnya. jujur tentang apa dan tidak jujur tentang apa. Tentang ajaran, tentang yang ada di lapangan. Misalkan tadi kan, kalau memang misalkan begini, kalau memang Anda tidak tahu tentang kekerasan yang ada di lapangan, perlakuan masyarakat, halal darah yang ada dalam masyarakat yang sudah menjadi tradisi beragama orang Islam di Aceh terutama. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan survei. Ya kan, untuk melakukan survei, kira-kira dalam satu kabupaten itu berapa orang yang aman kita berkawan, kita diskusi secara kritis, berapa persen dari jumlah masyarakat setempat. Misalkan dari kabupaten per kabupaten atau dari kampung ke kampung. Atau begini, kalau Anda, saya tidak tahu kampung Anda di mana, datang aja ke daerah Matang ke sana, daerah Samalanga, buat satu survei tentang kondisi sikap masyarakat Islam terhadap yang berbeda pendapat. Berapa orang yang kira-kira aman kita berkawan, kita bisa ajak ngopi bersama, walaupun kita berdebat dengan begitu seru, tetapi bisa berkawan, bisa bersaudara. Coba buat satu survei di antara jumlah masyarakat, kira-kira berapa orang yang bisa dikatakan orang baik-baik, aman kita berkawan.
Ya, Nah, begini, kenapa? ya, oke Bang Jayakra, saya tanggapi ya. Jadi saya ini termasuk seorang perantau ya, kemanapun Aceh yang sudah pernah saya singgahi, semua orang yang kita berteman itu bisa kita berteman dengan baik, selama kita masih baik terhadap orang lain. Begitu Bang Jayakra. Oh, persoalannya begini, Anda salah mengerti. Yang saya maksud ketika kita mendiskusikan persoalan agama, ya kan, persoalan agama ini yang fokuskan kita ini, yang kita fokuskan adalah ajaran agama, atau dalam hal ini pendekatan-pendekatan pemahaman ayat Al-Quran yang sudah dibentuk oleh Ahlus Sunnah atau kitab hadis atau kitab fikih. Nah, ketika kita debatkan, mempertanyakan unsur-unsur di dalamnya, apakah kita ini aman dalam masyarakat tersebut? Makanya saya mengajak Anda buat silakan buat survei. Tidak harus sekarang, kapan Anda sempat, atau bisa aja kawan lain membuat survei untuk Anda. Begitu juga boleh, saya kira, Ya, kalau Anda mau ya, belajar. Sehingga begini, tadi saya menunjukkan beberapa kasus yang ada di lapangan. Nah, Anda mengingkari kasus itu sementara Anda belum baca tentang kejadian yang saya maksud. Misalkan kejadian pembakaran pondok Muhammadiyah di Samalanga, kemudian kejadian pembunuhan Tunku Ayu Syakubat di Biren, dan kekerasan beragama lainnya, kemudian cara-cara orang syariat Islam menyita alat makanan yang buka warung pada bulan puasa. Kan alasannya memang itu aturan agama. Yang kita permasalahkan sekarang itulah aturan agama. Yang kita permasalahkan itulah aturan-aturan yang dinamakan aturan Tuhan. iya, oke. Nah, Ini saya tanggapi Bang Cakra. Jadi jangan terlalu panjang Bang Cakra bilang. Kan tadi Bang Cakra tanyakan